Halo semua, kembali lagi di channel AHA Story TV. Cuaca yang mendung ini saya berteduh di bawah pohon bambu. Dan di tahun kemarin 2023 ya, ada mobil yang masuk ke sawah yang di samping kiri itu. Gak tahu kenapa, mungkin ngantuk atau gimana ya, sampai mobilnya rusak parah. Itu kejadiannya subuh. Di waktu subuh saya membuka WhatsApp, ternyata ada yang bikin story mobil masuk sawah. Lucu tapi kasihan ya. Bulan Juni, 2 bulan lagi sudah masuk Agustus. Nanti kita ikut memeriahkan pada bulan Agustus. Itu bulan Agustus kegiatannya full, tanggal 1 sampai tanggal akhir bulan Agustus, karena memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari saya SD sampai saya dewasa lulus, saya selalu ikut memeriahkan. Entah karnaval, entah lomba-lomba, itu saya ikut. Meskipun kalah, yang penting ikut serta ya. Menghargai perjuangan para pahlawan yang mati-matian membela negara tercinta kita semua. Di sore ini mendung, jadi kemungkinan malam hari nanti terjadi hujan. Karena 2 hari ini terjadi hujan yang lumayan deras, maka dari itu saya ngevlognya menunggu terang, takut ambil resiko. Bulan Desember 2023 saya jatuh dari motor karena ngevlog di kala hujan. Itu saya buat pelajaran dan tidak berani mengevlog ketika hujan. Benar-benar parah ya keadaan saya saat itu. Semoga ketika saya ngevlog tidak terjadi apa-apa ya, dan terus bisa menayangkan video-video yang menarik dan bagus untuk para subscriber dan non subscriber AHA Story TV.
sekali suara mobil balap. Truk dam bermuatan batu, berat banget ya, bermuatan batu sebesar itu. Avanza Veloz, harganya ya mahal. Saya bilang mobil-mobil harganya mahal karena saya tidak punya uang. Tuh. Kita menghadap ke sebelah sini. Di sebelah sini jalannya berbeda dari yang video awal. Kita bisa melihat mobil lebih dekat ya kalau menghadap ke sini. Motor Fiction ini truk engkel bermuatan kosongan. Para pemuda maupun tua di tempat saya ini hobinya memancing dan hobi petani juga ada. Pokoknya hobi itu bermacam-macam ya kalau orang di tempat saya ini. Masyarakat hobinya berbeda-beda, bukan hanya di daerah saya tapi di daerah kalian juga seperti itu. Baik pemirsa, kita alur cerita yang
bersambung. Jadi ini saya melanjutkan lagi. Banyak sekali yang menunggu di bagian yang kedua. Dan tidak usah berlama-lama, mari kita ringkas sedikit saja tentang alur cerita di bagian yang kedua ini. Setelah Hasan berpamitan kepada paman dan bibinya bahwa ia akan mengantar Bu Esti menagih hutang di desa seberang. Padahal di desa seberang, Hasan dan Bu Esti menikah siri. Keluarga Bu Esti sendiri tidak mengetahui bahwa ia akan menikah dengan seorang pemuda yang sangat jauh sekali umurnya, yaitu 22 tahun. Mungkin para pembaca tidak percaya dengan alur cerita ini, dan ini alur cerita nyata ya, bukan karangan. Sesampainya Hasan di rumahnya Bu Esti, ia segera berangkat menuju ke desa seberang. Dan setelah Hasan dan Bu Esti berjalan menelusuri sebuah kota,
Bu Esti mampir di pusat oleh-oleh untuk memberikan oleh-oleh ya, membeli oleh-oleh kepada nanti seorang yang menikahkan. Setelah membeli oleh-oleh dan membelikan udut untuk Hasan, mereka berdua melanjutkan perjalanan menuju ke desa seberang. Dan beberapa menit kemudian telah sampailah di rumah seorang Pak Kiai yang ingin menikahkan keduanya ini. Pak Kiai sangat senang sekali Bu Esti datang ke rumahnya. Karena Bu Esti ke sini sudah cukup lama sekali sebelum suaminya wafat. Bu Esti memberitahu keperluannya datang ke sini, yaitu untuk menikahkan ia dengan pemuda yang di sampingnya, yaitu Hasan. Pak Kiai ini sedikit kaget karena Bu Esti usianya sudah tua dan rambutnya sudah putih, tapi mendapatkan seorang pria muda yang usianya fantastis, 22 tahun. Sebenarnya umur 22 tahun sudah waktunya untuk menikah. Menikah muda kalau pikirannya jauh untuk ke depan itu tidak apa-apa. Ini bahaya menikah muda tapi belum memiliki modal dan pengalaman dalam bidang bekerja. Mau dikasih makan apa istrinya. Tapi ini berbeda karena Bu Esti tidak menuntut Hasan untuk menafkahi dirinya, karena Bu Esti ya juragan singkong. Jadi kekayaannya sangat melimpah sekali. Usaha keripik singkong bisa dibilang salah satu usaha yang kerap kita temui di berbagai desa di pelosok-pelosok ya. Dan singkatnya, setelah mereka berdua sah menikah secara siri, sebenarnya hati Hasan malu menikah dengan nenek-nenek tua. Tapi agar kesalahannya dimaafkan ya hanya ini jalan satu-satunya. Mau tak mau Hasan harus menerima. Dan ya mungkin perasaan Hasan sangat kacau karena ia menikah dengan seorang yang bisa dibilang neneknya. Memang keinginan dan kebutuhan pribadi sangat susah sekali dikendalikan. Dan inilah penyesalan yang datang di akhir. Tidak ada penyesalan yang datang di depan. Mungkin kalau penyesalan datangnya di depan, banyak sekali yang melakukan hal-hal seperti ini.
Nah, ya. Bagaimana ketika kalian membaca dari awal sampai akhir? Apa kesan dan pesan yang bisa kalian ambil dari alur cerita yang saya tayangkan ini? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan apa hikmahnya yang bisa diambil dari kisah si Hasan dan Bu Esti? Kehidupan mereka berdua setelah menikah sangat bahagia sekali. Tapi perlu diketahui, keluarga Hasan dan keluarga Bu Esti tidak tahu bahwa mereka berdua telah menikah siri. Setiap bulan Hasan selalu diberikan upah yang lebih, yaitu 5 jutaan. 5 juta termasuk uang yang sangat besar saat ini karena krisisnya ekonomi. Jadi berapapun uang, entah 1.000, 2.000, menurut saya pribadi itu uang yang cukup besar. Ketika saya jalan-jalan keluar, saya menemukan uang 500 perak. Itu saya ambil dan saya taruh di jok sepeda ya. Karena sayang uang segitu diinjak-injak ya. Padahal nyari uang sekarang susah. Entah berapapun uang yang saya temui itu saya ambil, entah 100 rupiah. Oke, terima kasih. Yuk kita ramaikan di bab 2 ini.